Halo guys, ada banyak agama, ada banyak aliran kepercayaan, dan di sana mereka menawarkan sesembahan, kitab, ajaran, ritual, bahkan surga yang berbeda-beda. Di Indonesia ada banyak agama suku yang sampai saat ini terpelihara. Mereka menyebut penguasa alam pencipta langit ini dengan sebutan yang berbeda-beda. Mereka tidak punya buku, tapi mereka punya ajaran. Dan mereka punya ritual, tradisi yang sampai saat ini mereka pelihara. Tentu kita bertanya kenapa terjadi seperti ini. Karena memang manusia tidak mengenal Allah yang benar. Manusia mencari Allah dengan caranya sendiri, tetapi karena dia berdosa, maka dia tidak akan menemukan Allah itu. Sebab Allah itu hanya dapat ditemui kalau Allah sendiri itu menyatakan dirinya kepada manusia. Guys, jangan kita memiliki punya pilihan yang salah. Artinya Allah yang benar ini tidak mau kita punya pilihan yang salah dengan menyembah langit, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah pohon atau batu, atau membuat tempat-tempat keramat untuk kita sembah. Semuanya itu adalah rendah bagi saudara. Engkau mulia di hadapan Tuhan, dan itu semuanya adalah buatan tanganmu dan engkau sembah. Itu hal yang salah, saudara. Dan Allah tidak menghendaki itu engkau lakukan. Kita yakin dan kita tahu bahwa Allah yang benar, Allah satu-satunya itu, sekali lagi, Allah yang benar, Allah satu-satunya itu pencipta langit dan bumi, tidak mungkin mewahyukan kitab yang berbeda dan menawarkan surga yang berbeda. Sekali lagi, Allah yang benar tidak mungkin mewahyukan kitab yang berbeda dan surga yang berbeda. Guys, Allah sudah menyatakan dirinya dengan berbagai cara. Dan salah satu cara adalah dengan mewahyukan firman-Nya, yaitu Alkitab. Ini kitab yang tertua, dan tidak ada kitab-kitab yang lain yang sama seperti Alkitab. Yang berbicara tentang asal mulanya langit dan bumi dan manusia. Asal mulanya hanya ada di Alkitab, dan dia sudah menyatakan dirinya lewat Alkitab. Dalam Kejadian 1 ayat 1, dia menyatakan, Allah menyatakan dirinya sebagai pribadi yang menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan langit dan bumi, dan kemudian langit dan bumi yang kosong itu dia isi dengan berbagai ciptaan. Dengan urutan-urutan dari rincian-rincian yang sempurna. Dengan hanya berfirman. Kejadian 1 ayat 3 sampai 31 kita dapat membacanya di sana. Guys, kemudian Allah yang berfirman, yang menciptakan langit dan bumi ini dengan firman-Nya, dan firman-Nya itu telah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu dalam pribadi Yesus Kristus. Dia datang untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan oleh karena dosa kita. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Akibatnya apa? Roma 6 ayat 32, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Jadi satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita, yang harusnya kita sembah, adalah Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah datang, yang menjelma dari Allah yang kita sembah, yang kita tidak ketahui dan kita cari-cari. Dia yang mencari kita, bukan kita yang mencari dia. Guys, dia adalah satu-satunya keselamatan. Dia adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada keselamatan yang lain di luar Yesus Kristus.
Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4:12. Dan selamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Renungkan guys. Ambil keputusan. Jangan sampai kita berada menganggap bahwa kita ini sudah pada jalan yang benar. Dengan bertanya, apakah saya sudah pada jalan kebenaran? Apakah kitab suci yang saya percayai selama ini mengajarkan tentang Allah dan surga yang benar? Guys, biarkanlah suara hatimu berbicara, karena setiap kita dari relung hati kita yang paling dalam, kita membutuhkan keselamatan itu. Roma 13:5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Guys, suara hati kita tidak bisa berbohong. Dia mengatakan apa adanya. Dan mari kita, sekali lagi saya mengingatkan kepada kita, jangan kita berkata bahwa saya sudah dalam kebenaran, padahal kita jauh dari kebenaran. Jangan sampai kita terlambat untuk mengambil keputusan. Di saat kita mati, meninggalkan dunia ini, baru kita sadar ternyata saya bukan pada jalan yang benar, saya berada pada jalan yang salah. Sebab saya tegaskan kembali lagi saudara, sebab Allah pencipta langit dan bumi adalah Allah yang benar. Tidak mungkin membuat mewahyukan kitab yang berbeda, ajaran yang berbeda, dan menawarkan surga yang berbeda. Tidak mungkin kalau itu adalah Allah yang benar. Guys, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menurunkan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Guys, mari ambil sikap, ambil keputusan yang benar, supaya engkau berada pada jalan yang benar.